Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Grab Entry. Dengan anggota yang pertama Muhammad Mustafa Kamal, yang kedua Putra Noval Royhan, yang ketiga W.A. Febrian, yang keempat Widya Juwita, dan yang kelima saya sendiri sebagai moderator Yayan Hafifah. Pertama, mengenai definisi Grab akan dijelaskan oleh Widya Juwita. Definisi graf. Graf adalah kumpulan nokta simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai notkah, bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis G. G sama dengan F, E di mana G itu graf, F itu disebut juga simpul vertex node atau titik, E itu busur atau edge. Selanjutnya jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan dengan graf tak sederhana. Selanjutnya jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf berhingga, limited graph. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Yang kedua, graf tak berhingga, unlimited graph. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Baiklah, saya Putra Novel akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua ada graf berarah yaitu directed graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Berikut ini adalah contoh dari direct graph dan indirect graph. Kemudian ada contoh terapan graf. Contohnya terapan graf pada teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak. Di sini ada gambar yang menyatakan mekanisme mesin yang direpresentasikan dengan graf, yaitu mesin jajah dengan keterangan seperti pada gambar. A dengan 0 sen dimasukkan, B dengan 5 sen dimasukkan, C dengan 10 sen dimasukkan, dan D dengan 15 sen dimasukkan. Kemudian ada terminologi graf, yaitu terdiri dari 8. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Kedua, bersisian insidensi. Yang ketiga ada simpul terpencil. Yang keempat ada graf kosong atau 0 graf. 5 ada derajat. Yang keenam ada lemma jabat tangan. Yang ketujuh ada lintasan atau pad. Dan yang kedelapan terhubung atau connected. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Seperti pada gambar di samping, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3, simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Selanjutnya yaitu bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK, katakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau grafik. Sisi 2, 3
bersisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetap sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Selanjutnya, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya, simpul 5 adalah simpul terpencil yang bisa kita lihat di gambar berikut ini. Selanjutnya, grafik kosong atau null graph atau empty graph. Grafik yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Halo, saya Kamal. Oke, berikutnya ada terminologi graf, derajat, atau degree. Nah, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan derajat simpul V. Ditinjau dari graf J1, ini graf J1-nya untuk derajat simpul 1 sama dengan derajat simpul 4 sama dengan 2. Sedangkan untuk derajat simpul 2 sama dengan derajat simpul 3, yaitu 3. Dari mana kita tahu? Ini seperti saya contohkan cara menghitungnya. Nah, untuk derajat simpul 1 itu 2. Jadi dia sisinya yang bersisian itu ada 2. 1 dan 2. Untuk simpul 4 ada 2 juga. 1 dan 2. Nah, gimana untuk yang simpul 2 dan 3? Untuk derajat simpul 2 dan 3 itu ada 3. Dimana ini 1, 2, dan 3. Dan sedangkan simpul 3, 1, 2, dan 3. Jadi derajat simpul 2 dan 3 itu derajatnya 3. Oke, paham? Kita lanjut saja. Yang selanjutnya ada yang ke-6, lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Nah, jadi ini ketetapannya ya. Jadi jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Jadi yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika graf G sama dengan vertex dan edge, maka dituliskan atau dinotasikan penghitungannya sigma simpul V elemen dari vertex derajat simpul V sama dengan 2 dikali nilai mutlak edge atau jumlah sisinya. Nah, kita langsung masuk ke contoh agar lebih paham. Ditinjau dari gambar graf J1 berikut. Nih. Nah, kita hitung derajatnya. Cara biasanya untuk derajat kita jumlahkan semuanya setiap jumlah derajat setiap simpul. Jadi ini ada derajat simpul 1, simpul 2, derajat simpul 3, dan derajat simpul 4. Nah, kita harus jumlahkan diketahui dari nilai setiap derajat setiap simpul dari sebelumnya tadi. Nah, jadi hasil penjumlahannya didapat 10. Atau kita dapat menggunakan terminologi graf yang lemma jabat tangan berikut ini, di mana 2 dikali jumlah sisi atau edge. Kita ketahui jumlah sisinya 5. Dari mana kita tahu? Kita bisa menghitung dari gambar graf C1 ini sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi 2 dikali 5, 10. Oke, paham. Mantap. Lanjut saja yang ketujuh, lintasan atau pad. Ditinjau dari gambar graf J1, di mana lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi. Simpul 1 dengan 2, ini lintasan ya, ini namanya lintasan. 2 dengan 4, simpul 2 dengan 4, nih. Dan 4 dengan 3, ini lintasan 4 dengan 4, 3. Nah, jadi ini yang dinamakan lintasan. Nah, selanjutnya ada istilah panjang lintasan, di mana panjang lintasan itu jumlah keseluruhan lintasan yang ada pada suatu graf. Jadi untuk graf J1 ini lintasan 1, 2, 4, 3 pada J1 memiliki panjang lintasan sebanyak 3. Dapat dihitung yang ini
lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Jadi banyak lintasannya 3. Oke, paham? Lanjut. Ada yang terakhir, terminologi graf terhubung atau connected. Graf connected, setiap pasang simpul terdapat lintasan. Nah, jadi graf connected ini graf terhubung, setiap pasang simpulnya terdapat lintasan. Nah, jadi saling terhubung setiap simpulnya. Nah, sedangkan ada istilah graf disconnected, yang dimana graf tidak terhubung. Berarti ada simpul yang tidak terdapat lintasannya. Nah, berikut contoh graf yang tak terhubung. Ini ya, graf yang tak terhubung. Ini gambarnya. Kenapa dia dibilang graf tidak terhubung? Karena ada simpul ini dengan ini yang tidak ada lintasannya, tidak terhubung, dia terputus. Nah, seharusnya kalau dia disebut graf terhubung atau connected, dia setiap pasang simpul terdapat lintasannya. Jadi ya, kalau graf connected ini 4 dengan 5 terhubung, ada lintasannya, ini dinamakan lintasan. Atau juga 4 dengan 8. Nih, jadi kalau sudah terhubung dapat dikatakan graf ini graf terhubung atau connected. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, akan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai tree, yang pertama definisi tree. Tree merupakan graf yang tak terarah terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram tree dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Disimpulkan bahwa tree adalah suatu graf yang banyak vertex-nya sama dengan n besar 1 jika graf tersebut tidak memiliki lingkar atau cycle free, graf tersebut terhubung. Selanjutnya sifat dan jenis tree. Yang pertama sifat-sifat tree, yaitu suatu pohon dengan n buah simpul mempunyai n kurang 1 buah sisi. Selanjutnya jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Yang ketiga, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Yang keempat, misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul n, dan jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit saja. Selanjutnya ialah jenis tree, yaitu terbagi atas spanning tree dan root tree. Spanning tree adalah subgraf dari graf terhubung berbentuk pohon. Setiap graf yang terhubung mempunyai paling sedikit satu buah spanning tree. Selanjutnya root tree. Root tree adalah jenis tree yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar atau root dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Selanjutnya contoh soal dari spanning tree. Buatlah minimum spanning tree dan total cost-nya. Contoh soalnya seperti ini. Maka kita dapatkan spanning tree-nya adalah yang pertama CD terhubung, yang kedua CDE terhubung, yang keempat AF terhubung, CDE terhubung, yang keempat AF terhubung, BCDE terhubung, yang kelima seperti ini. Sehingga didapatkan total cost-nya adalah 21. Selanjutnya ialah contoh soal root tree. Tentukan root tree yang pertama, maka akan didapatkan root tree yang pertama adalah A1. Selanjutnya ialah perbedaan graf dan tree. Perbedaan antara graf dan tree yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tree tidak terdapat cycle, sedangkan pada graf tidak memiliki root. Yang kedua, tree hanya ada satu jalur antara dua simpul, sedangkan graf dapat memiliki jalur searah dan dua arah antara node. Yang ketiga, pada graf tidak ada konsep simpul akar, sedangkan tree tepat ada satu simpul root. Selanjutnya, graf dapat memiliki loop and self loop, sedangkan sebuah tree tidak dapat memiliki loop and self loop. Selanjutnya ialah tree lebih sederhana dibandingkan graf dikarenakan graf dapat memiliki loop dan self loop. Selanjutnya, sebuah tree dapat memiliki n kurang 1 tepi. Sebaliknya dalam graf tidak ada jumlah tepi yang ditentukan sebelumnya dan itu tergantung pada graf. Selanjutnya, sebuah tree memiliki struktur hierarkis sedangkan graf memiliki model jaringan. Jadi kesimpulan dari graph and tree adalah
struktur data non-linear yang digunakan menyelesaikan berbagai masalah kompleks. Graf adalah sekelompok simpul dan tepi di mana tepi menghubungkan sepasang simpul, sedangkan tree dapat dianggap sebagai graf yang terhubung minimal yang harus dihubungkan dan bebas dari loop. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.